Doa selesai. Kepada Bapak Guru, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bang Dimas ya, sudah memimpin doanya. Coba cek dulu sebentar ya, absennya ya. Karena tengok nih banyak yang nggak hadir nih. Banyak yang hadir. Oke. Akbar, ada dua. Ardan, Dimas, Iya Pak. Terul, ada dua. Joko, Iqbal, Renol, Iswan, Rizky, Muhammad Rizky, Nanda, Rehan, Maulana, Muhammad Fahril, ya, Muklas, Reno, Revan, Reza, Rivaldo, Rizal, Robi, Sandru, Arman, baik, ada beberapa orang yang nggak hadir, ya. Apa kira-kira gerangan yang nggak hadir itu bang? Sakit? Iya. Ada keterangannya bang? Ada bang? Ya ada. Siap? Bagaimana kabar hari ini? Sehat semua bang ya? Baik. Bapak yang agak kurang sehat ini. Begitupun, kita harus semangat ya bang? Nggak ada cerita itu. Kita upayakanlah. Bapak usahakan. Karena ini memang posisinya katanya lagi musimnya ini ya. Udah. Yang penting kamu sehat, secara otomatis siap menerima pelajaran kan hari ini kan? Ya. Siap. Semangat ya. Bisa bang ya? Belum kita masuk ke praktek, ada sedikit materi yang akan kita tampilkan di slide PowerPoint ini. Ya. Baik. Ya, sistem perluasan. Ya. Adapun KD dan IPK-nya yang 2 minggu yang lalu kita menjelaskan menerapkan cara perawatannya. Ini berhubungan dengan teorinya, Pak. Ya kan? Ini berhubungan dengan teorinya. Sekarang kita masuk ke prakteknya, ya. Merawat berkalanya. Kita rawat dia, merawat berkala sistem pelumasannya. Ya. Nanti inilah yang akan kita bahas di 2 pertemuan. Ini pertemuan yang ketiga. Insya Allah nanti besok atau lusa kita melakukan pertemuan yang terakhir atau pertemuan yang keempat. Ya. Baik. Untuk di praktek ini nanti kita pelajari di merawat berkalanya. Adapun indikatornya ada. Yang pertama, mampu mendemonstrasikan perawatan sistem pelumasan. Artinya apa? Nanti Bapak demonstrasikan dulu. Nanti kamu salah satu mencontohkan kepada rekan-rekan yang seperti Bapak lakukan. Paham ya?
Itu dia. Baru mampu menganalisis perawatan sistem pelumasan. Misal, ya kan? Kita analisis. Ada nanti tampilan video yang Bapak tampilkan. Kira-kira apa itu penyebabnya? Paham kan? Bisa Bang ya? Oke. Baru yang ketiga, mampu menganalisis waktu penggantian oli. Ini di pertemuan keempat. Besok atau lusa. Bagaimana cara mengganti oli yang benar? Bagaimana cara mengganti filter oli yang benar? Paham? Itu dia. Itu seputar KAD dan IPK. Kita lanjut. Ya. Tujuan belajar juga kita hari ini, setelah mengikuti pelajaran, nanti kamu diharapkan mampu menganalisis, Bang. Mampu menganalisis perawatan. Nanti kita lakukan hari ini juga diskusi kita, apa kira-kira masalah yang tampil di video berikut yang Bapak tampilkan, dan apa kira-kira jawabannya. Ada pun studi kasusnya. Studi kasus ini berbentuk video dia. Nanti kamu tonton dulu di sini. Ya, kamu tonton dari dalam hal video tersebut. Apa kira-kira gerangan? Kamu buka pikiran lah. Wow. Ya, bisa ya? Kamu cermati. Ya. Ulang ya. Saya ulang ya. Pahami dulu. Di Excel. Ya. Kemsa. Kita kembali ke slide. Kembali ke slide. Ternyata kita dibantu di sini. Dibantu kita untuk menjawabnya. Di situ dibantu di sini kita. Ternyata olinya bergerak tadi itu kan? Dibantu kita untuk mempermudah menjawabnya. Olinya bergerak. Oli tersebut berwarna hitam pekat, Bang. Baru yang berikutnya, ternyata engine-nya hidup. Mesinnya sangat kasar. Sering panas. Kalau kita di samping bodi atau di kabinnya pun terasa panasnya. Paham ya? Sampai terasa lagi. Itu kita dikasih bantuan jawaban untuk bisa menganalisis apa nih? Apakah dari komponen yang nggak bekerja kah? Apakah memang orang yang lelet lah? Gitu. Ya, bisa Bang ya? Tergambar tak ya? Oke. Ya, pemeriksaan. Ini. Nanti kita periksa di situ. Tik olinya, ya. Bisa. Bagaimana kira-kira bentuk olinya? Ya. Apakah dia masih di batas? Kalau di posisi oli yang kurang bagus, itu dia bad oil. Udahlah kurang sampai di standar posisi di F misalnya, di full atau di antara garis tengah itu yang bagus, olinya pekat pula, ya. Baru yang good oil, oli yang bagus ternyata dia
namanya juga masih baru, dia berbentuk apa namanya ya, agak kuning-kuningan ya, seperti kayak minyak goreng itu ya. Ya, biasa kalau oli baru bro. Kita cek dulu oli di situ. Ya, pemeriksaan katup VCP. Ya, katup VCP di mobil itu ada, dia di bawah intake. Secara otomatis kita agak sempit bukanya, nanti kita untuk pas mengisi oli kita buka di trailer yang di bengkel lagi. Paham ya? Bagaimana cara memeriksanya? Itu dia. Katup VCP ini adalah bagian yang terhubung dengan tutup kepala silinder. Itu nanti berhubungan dengan intake manifold, ya, berhubungan dengan intake manifold atau saluran masuk. Katup VCP. Ada kira-kira pertanyaan untuk di katup VCP? Ya, Bang Dimas, silakan. Apa fungsi dari katup VCP? Iya, katup VCP di sini Bang berfungsi maaf ya. Berfungsi sebagai pengontrol tekanan gas berlebihan, Pak. Ya, uap gas yang berlebihan. Kenapa itu, Pak? Agar nanti gas yang berlebihan di dalam itu bisa dia masuk lagi ke dalam, diolah, biar gas buangnya terbakar. Kalau katup VCP ini nggak bagus, gasnya berlebihan, toh terbakar nanti nggak bagus. Terbakarnya di knalpot nggak bagus dia. Yang ada apa? Yang ada menimbulkan racun yang berlebihan, Bang. Itu dia, itu fungsinya. Ya, itu dia fungsinya. Katup VCP. Otomatis bahan bakar boros. Ya, boros. Karena pembakarannya kurang sempurna. Kurang sempurna. Kalau VCP-nya udah kurang ya, itu dia ya. Kalau nggak ada pertanyaan, kita kembali kemari. Bapak demokan dulu bagaimana kira-kira perawatan sistem pelumasan secara berkala. Oke Bang? Ayo. Kita akan melakukan dulu demonstrasi ya. Bagaimana cara melakukan perawatan berkala sistem pelumasan. Apa-apa aja nanti yang mau kita rawat di sini. Kita cek di sini. Ya. Baik. Yang pertama itu kita cek dulu seal dari kepala silinder. Ya. Apakah ada kebocoran di sini? Ya, ada kebocoran. Kalau dia kira-kira bocor, secara otomatis di pinggir-pinggirnya ini mengalami basah dia. Ya, biasa. Namanya juga ini mobil udah tua, ya kan? Inilah membutuhkan perawatan yang maksimal nih. Cek di sini. Ternyata di sini banyak tumpahan-tumpahan oli basah. Kalau memang kira-kira ada, berarti packing atau gasket dari cylinder head butuh diganti. Baik. Kemudian cek lagi seal ya, seal dari kurasnya ya, kuras. Itu biasa yang sering fatal di situ. Di bawah cek tadi. Sering fatal. Buat apa? Karena kuras atau port engkol dia cenderung berputar. Otomatis kalau seal itu terbuat dari karet keras dia, ya kan? Yang masa pakainya hanya kira-kira 5 tahun ke atas ya. Karena dia selalu bergesek
bergesekan, berputarnya kuras ya, berputar. Cenderung dia bisa bocor. Kalau bocor, fatal terjadi. Kurang lumas, engine bisa panas, rusak atau jim, bisa kan? Paham Bang ya? Oke, tadi itu dia untuk seal bagian atas sudah kita cek. Kalau ada bocor, dia nampak rebusan. Oke, nanti stick oli kita buka. Kira-kira macam mana kira-kira konsumsinya? Paham ya? Ya. Oke, kita cek ke bagian bawah. Di bagian bawah untuk di karter kita cek juga apakah ada kebocoran di situ. Ya. Kalau kira-kira rembesannya ada, berarti packing dari karter oli bocor. Itu juga wajib harus diganti. Seal dari kuras, cek lagi apakah kira-kira ada netes atau rembesan oli. Di sini terdapat rembesan oli, ya, basah. Di sini juga terjadi kebocoran pada seal kuras, ya. Itu wajib harus diganti. Kemudian kita cek lagi di sini filter olinya, apakah ada rembesan? Ya. Ternyata di filter olinya tidak mengalami rembesan. Berarti seal di filter olinya masih bagus. Ya, itu dia beberapa perawatan yang harus kita lakukan ya. Seal karter olinya, seal filter olinya, seal bagian atas kuras, seal bagian atas spearheadnya, baru seal kurasnya. Harus semua kita cek apakah betul-betul aman, tidak mengalami kebocoran. Paham ya? Ya. Kita kembali ke atas. Kita cek dulu posisi kualitas oli. Stick olinya patah ini. Jadi kita menggunakan bantuan tang buaya ya istilahnya. Coba Bang, tolong Bapak. Ini batasnya ada 2 titik itu kan Bang ya. Di bagusnya oli itu antara di 2 titik itu. Berarti kalau dia di tengah-tengah ini, itulah dia yang bagus. Dia kalau dia di atas titik ini terlalu full, itu pun kurang bagus. Apa sebab? Terlalu berat dia, megap dia ibaratnya. Paham kan? Kalaupun dia terlalu di bawah, titik yang paling bawah, tanda yang paling bawah, itu juga harus wajib ditambah. Tetap juga enggak ya. Jadi yang dia idealnya harus dia di tengah-tengah antara kedua titik batas ini. Paham Bang ya? Di tengah-tengah. Nah, kemudian kalau dari kualitas oli di sini ya masih dalam keadaan bagus. Artinya sistem pelumasan di dalam bekerja. Ya, bekerja. Cek lagi. Enggak pala sampai atas Bang ya. Nanti posisinya oli masih baik. Bisa Bang ya? Oke. Itulah seputar perawatan berkala pada sistem pelumasan. Ya. Untuk apa namanya? Untuk katup VCP ya.
berhubung dia di dalam intake, jadi posisinya sangat sempit. Inilah kalau sedan ini ya. Nanti kita lakukan pemeriksaan PCP di trainer yang sudah kita sediakan di bengkel 2. Paham ya? Bisa Bang ya? Oke. Mungkin itulah seputar pemeriksaan berkala sistem peluma. Ada kira-kira pertanyaan? Ada kira-kira pertanyaan? Paham ya? Paham ya? Jadi dari mulai kita cek tadi dari seal kepala silinder, seal apa namanya, oil pan atau carter ya, baru seal kurasnya, baru seal dari filter oli. Kalaulah kira-kira ada rembesan, ada netes, ada basah, secara otomatis berarti seal itu mengalami kerusakan dan harus fatal akibatnya kalau terjadi kebocoran. Paham Bang? Ada pertanyaan kira-kira? Ada? Baik, kalau tidak ada kita lanjut ke diskusi masalah studi kasus yang tadi baru kita tonton. Paham Bang ya? Baik, kita lanjut ke kita bagi dalam 3 kelompok ya, berhubung karena anak-anak atau kawan-kawan kamu ini pada yang nggak datang, jadi satu kelompok ini 4 orang ya, bisa Bang ya? Oke, ini adalah KPD-nya, lembar kerja kamu nanti, Bang. Nanti situ buat nama kamu di situ ada ya, nama kamu di atas ini. Ada nama kamu di sini ya. 2 menit. Analisa yang tadi apa kira-kira penyebabnya Pak? Dari kelompok ini pastilah berbeda-beda. 2 menit Pak. Dimas, sudah selesai ya? Sudah bisa kita mulai? Ada kemarin semua? Sudah selesai, hasil diskusinya sudah paham dan sudah pasti ada jawabannya. Yang kasus yang sudah kita tampilkan tadi, ya? Bisa ya? Baik, kelompok 1 ya. Kelompok 1, Bapak rasa bisa menampilkan hasil diskusinya, hasil analisanya. Baik, silakan siapa yang mewakili dari kawannya? Bang siapa ini Bang? Bang Reno. Silakan Bang Reno. Ke depan, tampilkan hasil diskusinya. Baik, silakan. Berdasarkan analisis data oleh keterangan berdasarkan komponen mesin trauma. Kesimpulannya untuk menjaga kualitas sistem pengemasan agar Kesimpulannya untuk menjaga kualitas sistem pengemasan agar tetap bagus. kualitas oli maksudnya Bang ya. Olinya tetap bagus. Baik, terima kasih Bang. Oke, pada kelompok 2 silakan. Apa? Siapa? Siap, silakan Bang.
bagus dan normal, dan isi oli mesin tersebut masih dalam kondisi normal atau di antara garis full dan low. Untuk cara pemeriksaannya, yang pertama periksa bagian seal cylinder kit atau packing deksel. Yang kedua, periksa bagian seal oil pan atau cover. Yang ketiga, periksa bagian seal as. Dan yang keempat, periksa bagian filter oli. Apabila mengalami rembes oli, maka sebaiknya diganti saja. Kesimpulannya yaitu kita harus melakukan perawatan berkala pada mesin agar kondisi mesin baiknya pada sistem pelumasan tetap pada kondisi yang baik. Baik, terima kasih pada Abang. Kelompok terakhir, kelompok 3 yang belum menampilkan hasil diskusinya. Untuk kelompok 3 Bang, siapa kira-kira di antara Abang? Bang Dimas. Baik Bang, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Kurniawan. Saya mewakili kelompok dari 3. Menurut pendapat kami dari hasil video tersebut, oli bergerak disebabkan oleh kurangnya perawatan sehingga menyebabkan oli tersebut mengeras ataupun oli bercampur dengan air sehingga bisa seperti itu. Simpulannya, ia tidak pernah melakukan pemeriksaan berkala. Baik, udah Bang? Oke, baik, terima kasih Bang. Silakan dulu. Ya, kita lihat jawaban masalahnya. Coba apa kira-kira di sini ya? Di slide kita. Yang udah, baik. Nampak Bang? Nampak. Ya. Nggak nampak? Nggak nampak. Hah? Mobil tersebut mengalami kerusakan pada mesin ya, suara keras dikarenakan tidak melakukan perawatan berkala sistem pelumasan. Artinya apa? Tidak rutin dia merawat mobilnya ternyata. Butuh perawatan rutin ternyata. Ya, itu dia. Rusak. Yang pertama tadi suara mesinnya kasar, ya kan? Apalagi ya, olinya berkerak, olinya hitam pekat. Ya, yang terakhir mesinnya kasar dan engine-nya udah panas. Jawabannya tadi ternyata tidak pernah melakukan perawatan berkala. Ternyata wajib. Baik, ada kira-kira pertanyaan sebelum kita akhiri untuk pertemuan berikutnya? Ada? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, kita tutup. Sebelum ditutup, ketua kelas ya, nanti pimpin doa, bisa Bang ya? Pimpin doa untuk menutup pelajaran. Sebelum itu, pertemuan keempat, insya Allah besok atau lusa kita akan membahas lanjutan dari pertemuan hari ini, ya. Bagaimana cara kita mengganti oli, bagaimana cara kita menghitung membuat kartu oli. Kira-kira jarak berapa kilometer dia harus diganti oli. Paham Pak? Untuk pertemuan berikutnya, insya Allah besok atau lusa ya, sesuai dengan jadwal kita masuk. Paham Pak? Baik, ada pertanyaan? Tidak ada. Ketua kelas, silakan Bang dipimpin doanya.